Perempuan mempunyai kekuatan, keberanian, dan semangat luar biasa. Mengingatkan kita bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang baik dan tak terbatas untuk menginspirasi, memimpin, dan menciptakan perubahan dengan langkah yang penuh arti. Perempuan mempunyai meruntuhkan batasan dan mencapai hal-hal besar. Women Empowerment. Hai, selamat pagi Spoders. Welcome back in our second edition Sport ID. Untuk Sport ID yang kedua kali ini, kita berkolaborasi dengan Mona Baligianya. Tentunya dengan narasumber sangat luar biasa sekali. Siapakah dia? Mari kita sambut Kak Vita. Selamat pagi Kak Vita. Hai, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya Kak Vita hari ini? Luar biasa? Baik, Astungkare, saya baik-baik saja. Oke, Kak Vita ini cocok sekali untuk jadi narasumber kita karena empowerment banget menurut kita. Iya kan? Nah, bisa dikulik-kulik sedikit ini Kak Vita. Kak Vita sekarang profesinya apa sih? Sekarang saya sebagai guru, lalu saya juga sedang berusaha membuat blog personal saya untuk di bidang seperti ini juga. Ada narasi, ada juga bentuk kata-kata positif yang saya share di sosial media saya. Itu aja sih. Oke, Women Empowerment Sports. Baik. Tentunya kita sudah tahu ya Women Empowerment itu bagaimana perempuan dulu dipandang underestimate, ya kan, dengan orang lain, di mana-mana laki-laki terus yang harus di posisi ke depan. Tapi saat ini Women Empowerment sudah cukup bagus sekali Kak Vita ya. Nah, menurut Kak Vita itu Women Empowerment itu apa sih Kak Vita? Tentunya itu terkait dengan kesetaraan ya. Bagaimana kita bisa memberikan ruang atau kesempatan yang sama untuk seorang perempuan ya, agar tidak dianggap sebelah mata dari banyaknya perspektif orang-orang tentang perempuan. Itu sih kalau buat saya. Oke, ngomong-ngomong mengenai perspektif ya, perspektif keseharian Kak Vita, Women Empowerment itu bagaimana sih? Tentunya seperti saya bilang tadi, kita diberikan kesempatan atau waktu yang sama seperti pria ya, kita anggap aja seperti itu. Contoh, kita memberikan pendapat, kita memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan, nah itu diterima baik oleh masyarakat ataupun orang-orang yang levelnya tinggi gitu di luar sana. Itu sih sangat luar biasa sekali ya. ya. Memang untuk saat ini perempuan sangat ke depannya sekali, banyak pemimpin-pemimpin yang menginspirasi ya. Banyak leader-leader perempuan yang sudah berkembang di abad ini, sangat luar biasa sekali. Kak Vita, ya kan, Women Empowerment, adakah salah satu sosok yang menjadi inspirasi Kak Vita? Inspirasi, kalau saya pribadi ya, jujur aja, saya itu tidak pernah menyebutkan paling inspirasi buat saya seperti itu. Tapi kalau bisa disebutkan, salah satunya tentunya itu adalah ibu saya ya. Ibu saya itu sosok penyabar dan juga berdedikasi tinggi gitu. Jadi walaupun ibu saya itu ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga, setidaknya dia itu mempunyai dedikasi dan cinta yang luar biasa, sehingga saya belajar banyak tentang ketulusan dari beliau. Seperti itu sih. Oke. Ibu ya sebagai inspirasi ya, salah satunya. Saya juga seperti itu. Ibu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya. Kalau menurut saya ibu itu sebagai superwoman bagi saya. Ya kan? Tentu harus kita sedikit keluh kesah dengan ibu kita, ya kan. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki pasti condong ke perempuan atau ibu kita. Nah, pernah nggak merasa underestimate Kak Vita? Karena Kak Vita gendernya ini kan perempuan. Kak Vita kan pasti di tempat kerja dimanapun itu akan berkompetisi dengan laki-laki atau pria. Bagaimana Kak Vita? Tentu ya, saya itu punya sedikit pengalaman ya dulu waktu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Ya, jadi di sana itu masih kelihatan tumpang tindih ya. Dalam artian saya pernah tidak diberi kepercayaan dalam memegang proyek besar seperti itu contohnya. Sampai akhirnya saya menunjukkan hasil kerja keras saya, sehingga atasan saya itu sedikit demi sedikit juga melirik saya seperti itu ya. Awalnya saya cuma dikasih kerjaan yang
hanya perempuan yang bisa gitu loh, maksud saya Kak. Nah, sampai akhirnya suatu hari atasan saya itu ngasih proyek besar kepada saya. Namun ujung-ujungnya tetap juga seperti bukan diawasi sih, tapi lebih diatur-atur juga seperti itu. Jadinya kan itu juga tidak percaya ya ujung-ujungnya ya. Saya merasa di sana bahwa orang-orang ini masih underestimate dengan hasil karya seorang perempuan, ataupun apakah perempuan itu bisa bekerja sesuai kemauan mereka seperti itu. Padahal tentunya kita juga bisa. Ya kan, kamu laki bisa, terus kamu perempuan, why not? Tidak bisa, seperti itu ya. Nah, sekarang juga banyak sudah sebagai leader-leader saat ini yang sudah bermunculan. Pilot sekarang sudah ada pilot perempuan, ya kan Kak? Terus sekarang juga ada tentara-tentara perempuan juga. Sangat ke depan sekali mengenai hal itu, ya kan? Nah, ini ada istilahnya kita ke cita-cita ini Kak ya, mengenai perempuan. Nah, untuk cita-citanya ini, ya kan, sudah cocok nggak dengan profesi sekarang Kak? Jujur belum sih ya. Ya, yang namanya kita proses ya dalam menjalani hidup, semuanya pasti tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Dulunya mau jadi apa sih? Oke, kalau dari saya sendiri, cita-cita saya dahulu itu inginnya jadi jurnalistik. Tapi ya walaupun itu tidak sejalan dengan profesi saya sekarang, tentunya saya masih bisa mengadopsi ilmu-ilmu jurnalistik ke dalam profesi saya. Contohnya bagaimana cara saya mengajar ke anak-anak supaya lebih menarik ya. Soalnya yang kita tahu sekarang anak-anak itu kan suka sekali dengan hal-hal yang viral seperti itu. Apalagi dalam woman empowerment ini, banyak anak-anak itu suka mengambil pendapat dari apa yang mereka tonton. Seperti contoh, ada perempuan yang melakukan hal macam-macam gitu ya umpamanya ya, kalau di sosial media itu mereka itu langsung kayak mengunderestimate perempuan tersebut, ataupun mengambil yang menurut mereka benar lah intinya Kak, seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Ya, terus Kakak sendiri kira-kira cita-citanya dulu pengen menjadi apa Kak? Cita-cita saya sih nggak beda jauh sih sebenarnya, ya kan. Saya dulu aneh orangnya. Pas saya waktu kecil terus pokoknya saya inginnya tuh kerja itu berdasi. Keren kan kalau kita waktu kecil lihat orang berdasi pakai jas itu kan keren. Walaupun itu pernah saya alami dulu, saya kerja di hotel apa, dan sekarang saya menjadi guru. Guru juga berarti guru ya? Juga. Pernah kita sama guru juga. Guru dengan guru. Kalau menurut saya sih bagus, karena guru itu pekerjaannya sangat mulia sekali ya kan. Kita mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak bangsa. Iya, ya kan? harapan kita. Iya kan. Nah, seperti itu. Kak Vita, ya kan. Kak Vita seorang guru nih, ya kan. Nah, Kak Vita bagaimana menerapkan women empowerment kepada anak didik Kak Vita? Kalau saya sih dari membuka sesi pendapat ya. Mereka itu berhak untuk mengutarakan pendapat mereka, ide-ide mereka. Nah, tentunya untuk anak-anak yang mungkin bukan perempuan seperti itu, jadi mereka itu juga bisa memberikan masukan, ya, memberikan masukan atau memberikan seperti kayak dorongan gitu ke teman-temannya yang perempuan. Jadi si teman-teman perempuan ini itu bisa mengutarakan apapun ide yang mereka punya, entah itu untuk kelas mereka ya, lingkungan paling kecil dari mereka, entah untuk organisasi sekolah, seperti itu contohnya. Itu aja sih. Iya. Terus kakak sendiri, kakak guru apa? Saya guru front office. Front office, produktif berarti Kak ya. Ya kalau, nah ini nih juga nih, kalau di front office itu kan pasti gini ya kayak perempuan dan laki-laki itu kan sama ya, setara ya. Nah, bagaimana sih caranya kakak itu membuat mereka itu tidak merasa dipilih kasih sama kakak? Dipilih kasih. Ya. Dalam hal gimana nih Kak? Bingung saya kan jawabnya. Dalam hal apa gitu loh, kok ada pilih kasih? Dalam hal pelajaran lah Kak. Oke, dalam hal pelajaran ya. Kak Vita tahu kan ya, di front office itu kebanyakan apa? Perempuan yang banyak Kak.
women empowerment-nya tinggi sekali di front office, ya kan? Apalagi untuk saat ini saya sebagai guru front office, ya kan? Jarang ada guru front office laki, gitu kan? Nah, terus di area front office itu kebanyakan kan cewek, malah kita yang cowok itu kok sedikit banget. Nah, peminat front office itu kebanyakan juga cewek. Itu kan buktinya empowerment-nya sudah ada, begitu kan? Nah, itu bisa diterapkan kalau menurut saya. Oke, salah satunya berarti Salah ya, Kak, satunya ya. seperti itu. Malah kita sebagai laki-laki untuk saat ini, aduh, front office cewek semua, bisa nggak kita ya ke sana seperti itu? Karena cowok-cowok saat ini takut begitu loh untuk ke front office. Duh, saya ke front office nanti saya takut bahasa gitu, saya kurang oke. Tapi kalau dengan perempuan ya memang ini sudah pekerjaan saya, ini posisi saya di front office, icon of the hotel seperti itu. Kebalikannya sekarang Kak ya. Bener banget kalau saya ya kan. Dengar nih Kak ya, kayaknya pekerjaan Kakak tuh banyak banget ya kan. Apa Nggak sih juga profesinya sih. gitu, bisa nggak satu-satu sebutin gitu kan? Luar biasa loh itu. Kalau profesi saya sekarang itu hanya guru sih Kak. Tapi kalau sebelumnya saya memang ada pengalaman di berbagai hal, di Apa berbagai bidang. itu? Apa itu spoders? Yuk, mari kita- Contohnya saya dulu berawal dari pekerja pabrik malahan. pekerja pabrik. Iya, Di apanya itu Kak? Di garment saya dulu pernah. Oke, Iya. bisa ceritakan Lalu? sedikit mengenai hal itu? Ya kan? Kalau di sana nggak ada yang banyak yang perlu diceritakan sih, tapi di sana juga kita melihat ya bagaimana tim-tim kreatif itu kebanyakan perempuan loh. Bener, perempuan loh, ya kan? Ya, lalu selanjutnya saya pernah di di bidang pariwisata juga. Saya juga pernah menjadi front office. Ya, saya juga dulu pernah trainingnya juga front office, bekerja juga saya pernah front office seperti itu. Nah, kalau di hotel itu kan biasanya sistemnya beda-beda ya kayak prosedurnya juga beda-beda. Di sana juga kita bisa menunjukkan bagaimana power kita sebagai perempuan ya, agar kita mendapatkan ini sih keselarasan seperti itu. Lalu selanjutnya saya pernah bekerja sebagai apa ya? Oh ya, saya juga pernah jadi presenter dulu. Lupa saking banyaknya spoders ya kan? Saya juga pernah jadi presenter Kak dulu. Ya. Presenter, Mbak. Ya, bahkan Luar saya- biasa sekali. Presenter apa Kak? Ada presenter di ini sih, ada di forum-forum gitu, seperti seminar seperti itu. Lalu saya juga pernah coba-coba dulu jadi presenter di televisi. Televisi. gitu. Kita itu nggak apa sih televisinya? Kira-kira sebutin nggak Kak ya? Nggak Itu sering, televisi nggak sebutin. wait. Soalnya Spoders lagi penasaran ini kan sosok Kak Vita sebagai guru, pernah bercita-cita sebagai penulis, begitu kan, bekerja di hotel dan presenter ternyata. Iya. Presenter. Kok bisa lari ke presenter itu bagaimana dulu? Karena itu adalah salah satu dari bagian cita-cita saya kan Kak. Saya kan pengen banget sebenarnya jadi jurnalistik, saya juga suka menulis. Nah, saya itu Masih ada senang korelasinya banget. ya Iya, kan? bener. Saya suka banget sebenarnya itu bicara di depan kamera tuh saya Ikut. suka banget. Iya. Nah, waktu itu ya memang kebetulan ada tawaran, lalu saya ambil. Ya sudah, saya berproses juga di sana. Saya menggali pengalaman baru seperti itu dan bagaimana sih sebenarnya kita berprofesi sebagai pembicara seperti itu sih. Ngomong-ngomong, Soalnya berbeda juga sih kalau kita bicara di depan orang banyak sama di depan kamera. benar sekali ya kan, walaupun saya orangnya suka ngomong atau tapi kalau sudah di depan kamera memang terkadang speechless ya kan. Iya. Oke, apalagi kita sedang interview atau apa, atau tiba-tiba kita sudah ada bahan ini Kak ya, sudah bahan tiba-tiba kita di depan ngeblank, kita tidak Iya, bisa ngomong apa-apa. Nah, Itu normal ya Kak. tadi kan presenter itu segmennya apa sih Kak? Segmen saya itu di ini di jalan-jalan itu loh Kak. Jalan-jalan, coba sekali ya. Objek wisata, sorry. Perempuan jalan-jalan, powernya itu sudah hobi sebagai perempuan ya. Saya itu membawakan acara berwisata seperti itu. Nah itu kebetulan waktu itu saya syutingnya itu masih di daerah Bali sih Kak, gitu. Nah itu sebelum akhirnya ada pandemi kan. Nah dari itulah kegiatan saya jadi berkurang seperti itu.
Baiklah, ya kan Kak. Kakak kan presenter, ya kan opening sudah biasa dong. Tapi kali ini saya akan kasih Kakak challenge ya untuk spoders biar tahu ya kan sudah biasa. Coba dong opening di acara kita Sport ID, ya kan biar spoders tahu. Oke, sebenarnya pengalaman itu sudah lama sih Kak ya, tapi akan saya coba. Oke, halo, selamat pagi Spodder. Kembali lagi di acara kita Spot ID dengan saya Vita dan narasumber kita. Ini dia Supra. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa sekali ya kan, tidak sekali Kak Vita seperti ini kan. Kita sudah bahas tadi mengenai presenter atau apa. Nah, ini di lingkungan sekitar Kak Vita, ya kan? Ada nggak hal-hal yang menyimpang atau menyinggung Kak Vita di lingkungan Kak Vita saat ini? Mengenai women environment tentunya. Balik ke pengalaman masa lalu berarti ya? Oke, kalau dulu sebentar saya ingat. Ada sih ya, jadi dulu itu saya pernah diundang sebagai seorang pembicara di sebuah rapat forum seperti itu ya. Di sana itu di sebuah daerah yang lumayan terpencil ya. Kalau kita di Bali itu kan banyak daerah-daerah terpencilnya. Nah yang datang itu kan pasti umum ya. Ada orang tua, ada yang masih anak-anak ataupun remaja ataupun juga sudah dewasa. Nah dulu saya pernah diundang sebagai pembicara di sana. Namun dari panitia sendiri itu tidak tahu ataupun tidak sadar bahwa saya itu adalah pembicaranya. Itu sehingga saya itu ditaruh di barisan paling belakang seperti itu. Nah sampai akhirnya itu jadi pembicara yang lainnya itu memang orang yang ya penampilannya baik gitu ataupun kebanyakan sih laki-laki seperti itu. Nah di situ saya hanya ada 2 narasumber perempuan kalau tidak salah, tapi yang satunya itu jauh di umurnya jauh lebih tinggi daripada saya seperti itu. Nah sehingga saya ditaruh di barisan paling belakang. Namun ketika MC waktu itu menyebutkan nama saya, jadi ketika saya naik ke atas panggung itu raut wajah mereka itu semuanya jadi berubah. Nah bagi saya itu lucu banget Kak gitu. Lalu gimana ya, pada saat itu saya ketika sadar bahwa pandangan-pandangan orang terhadap perempuan ya, terutama mungkin yang umurnya masih belum terlalu matang seperti itu, menurut mereka itu belum tidak terlalu familiar untuk menjadi seorang pembicara seperti itu. Ya di sanalah terbukalah mata saya kan kepada pendapat mereka bahwa mereka itu masih meng-underestimate ya. Tentunya mereka itu masih berpikir bahwa seorang pemimpin mungkin seorang pembicara itu harus sesuai dengan ekspektasi mereka gitu, dari segi gender mungkin, atau mungkin dari segi profesi, atau mungkin juga dari segi umur seperti itu sih Kak. Oke Kak Vita, kita kan tadi sudah membahas banyak mengenai women empowerment ya. Adakah pesan Kak Vita untuk wanita-wanita saat ini tentunya mengenai women empowerment? Pesan untuk perempuan yang pastinya selalu percaya diri atas apa yang ingin kamu lakukan, karena hanya kamu yang tahu batasan dari dirimu sendiri. Itu aja sih. Itu yang paling penting. Luar biasa sekali. Itu kata-kata hari ini Kak ya? Iya bisa jadi. Terima kasih Kak Vita sebagai narasumber kami untuk saat ini. Ya saya ucapkan terima kasih juga kepada Mona Bali Gianyar yang sudah memberikan fasilitas tempat yang sangat luar biasa sehingga acara kami berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga tonton di episode berikutnya di Media Yasa Persada channel. Oke, tim Spoders, thank you so much. Bye bye.